Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai aturan sinus dan aturan kosinus. Di mana aturan sinus dan kosinus ini nanti melibatkan segitiga dan sudut-sudutnya. Perhatikan untuk aturan sinus. Aturan sinus di sini ada segitiga ya, segitiga ABC dengan sisinya A, kemudian sisi B, dan sisi C. Kemudian di depan sisi-sisi ini nanti ada sudut yang menghadap sisi tersebut, yaitu jika sisi A, maka di sini ada sudut alfa. Kemudian ini sisi B, maka ada sudut beta. Ya, sisi B ada sudut beta. Kemudian kalau sisi C, di depan sisi C ada sudut gamma. Jadi satu pasang. A sama alfa, B dengan sudut beta, kemudian C dengan sudut gamma. Untuk aturan sinus itu nanti rumusnya seperti ini. Jika ada A, ya sisi A ini dibandingkan dengan sin alfa, jadi satu pasang ya, A per sin alfa itu sama dengan B, sisi B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Jadi C, panjang sisi C per sin gamma. Jadi satu pasang. A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Nah, rumusnya ini nanti seperti ini. Untuk pembuktian rumusnya bisa dipelajari nanti di buku diktat masing-masing ya. Sebagai contoh seperti ini. Sebagai contoh, di sini perhatikan, diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A 30 derajat dan sudut B 45 derajat. Kemudian panjang sisi B adalah 12 cm. Maka tentukan panjang sisi A. Dari sini untuk lebih jelasnya kita gambar dulu segitiganya boleh. Nah, dari segitiga ABC, nah ini misalkan di sini sisi A ya, ini sudut A, kemudian ini titik B, ini titik C. Sudut A-nya 30, berarti di sini nanti 30 derajat. Kemudian sudut B-nya 45 derajat, ini 45 derajat. Kemudian panjang sisi B, ini kan titik B, berarti panjangnya sisi B itu sisi yang ada di depan sudut B. Nah, ini sisi B. Sisi B-nya berapa? 12 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang sisi A. Panjang sisi A itu yang mana? Sisi yang ada di depan titik sudut A. Nah, berarti ini sisi A. Ini sisi A-nya berapa? Nah, itu yang ditanyakan. Dari sini nanti kita gunakan aturan sinus. Di sini ada sudut alfa dan sudut beta. Boleh ya, bolak-balik di sini posisi ABC-nya bolak-balik ditukar tepat boleh. Jadi yang penting satu pasangan sisi sudut. Nah, dari sini yang diketahui kan B sama A. A per sin alfa ya, A per sin alfa, atau gini, A per sin dari sudut A sama dengan yang diketahui 2 B per sin dari sudut B. Nah, gini. A-nya ditanyakan, A-nya tetap A per sin A. Sin A-nya berapa? Sudutnya berapa? 30 derajat. Sama dengan B, B-nya 12 per sin B. Sin B-nya 45 derajat. Maka dari sini A per sin 30 yaitu setengah sama dengan B 12 per sin 45 yaitu setengah akar 2. Nah, seperti ini. Boleh kita eliminasi karena ini satu ruas. Nah, seperti ini. Sehingga tinggal saya lanjutkan di sini. A sama dengan 12 per akar 2. Karena ada akar di bawah, maka kita rasionalkan, yaitu dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Nah, seperti ini. Sehingga nilai A sama dengan 12 akar 2, 12 dikali akar 2 per akar 2 kali akar 2, sifat dari perkalian akar yang sejenis yaitu sama dengan angka itu sendiri. Atau akar 2 kali akar 2 kan akar 4. Akar 4 adalah 2. 12 dan 2 bisa dieliminasi sehingga A 12 dibagi 2 berapa? 6. Berarti 6 akar 2 cm.
Nah, kemudian yang kedua yaitu aturan kosinus, di mana di sini aturan kosinus kita tetap menggunakan segitiga ABC. Sisi yang ada di depan sudut A, berarti sisi yang ada di depan sudut A ini adalah sisi A. Kemudian sisi yang ada di depan sudut B ini adalah sisi B. Kemudian sisi yang ada di depan sudut C adalah sisi C. Ini nanti kita mencari nilai dari panjang sisi A maupun sisi B maupun sisi C dengan menggunakan aturan kosinus. Aturan kosinus itu kita misalkan mencari sudut A, berarti nanti seperti ini. Maka A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat dikurangi 2BC, 2 kali B kali C cos sudut A. Nah, seperti ini. Jadi ya, kalau ada kita mencari sudut A, ya, mencari sisi A, berarti itu nanti pakai B dan C. B kuadrat, ya sisi dari B kuadrat ini dikuadratkan dengan ditambah dengan sisi C kuadrat min 2BC cos A. Kemudian kalau mencari sisi B, berarti kita libatkan dua sisi yang lain. Ya, dua sisi yang lain dan sudut yang mengapit dua sisi tersebut. Kalau ini kan yang dicari, berarti dua sisi yang lain ini dan sudut yang diapitnya. Berarti B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2A kali C cos B. Nah, seperti ini. Kalau mencari C kuadrat berarti mencari C. Sisi yang lainnya sisi apa? Yaitu sisi A dan sisi B. Kemudian sudut yang diapit oleh A dan B yaitu sudut C. Maka untuk mencari C yaitu A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Nah, ini rumusnya. Ya, silakan diperhatikan dulu untuk pembuktiannya, nanti bisa dilihat di buku. Ada sebuah contoh, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A 7 cm, panjang sisi C-nya 5 cm, dan besar sudut B 60 derajat. Maka tentukan panjang sisi B. Ini lebih jelasnya kita gambar dulu untuk segitiga ABC. Nah, di sini ada A, B, C. Sisi yang ada di depan sudut A ini sisi A. Kemudian sisi yang ada di depan sudut B adalah sisi B. Nah, ini. Dan sisi yang ada di depan sudut C adalah sisi C. Kita tempatkan masing-masing dari yang diketahui di soal. Sisi A-nya 7 cm. Ini 7 cm. Kemudian sisi C-nya 5 cm. C-nya 5 cm. Kemudian besar sudut B 60 derajat. Berarti ini 60 derajat. Besar sudutnya ini. Yang ditanya adalah panjang dari sisi B. Panjang dari sisi B berarti melibatkan dua sisi yang lain dan satu sudut yang diapitnya. Berarti sisi B, kita pakai rumus yang kedua, yaitu B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2 kali A kali C dikalikan dengan cos B. Jadi B kuadrat, A kuadrat, A-nya 7, berarti 7 kuadrat dijumlahkan dengan nilai dari C-nya dikuadratkan 5 kuadrat min 2 AC2 kali 7 kali 5 dikalikan dengan cos 60 derajat ya. Kemudian kita hitung 7 dikuadratkan 49 ditambah 5 dikuadratkan 25 min 2 kali 7 kali 5 berarti 70 cos 60 yaitu setengah. Nah, seperti ini. Kemudian kita hitung 49 ditambah 25 dikurangi 70 kali setengah 35. Maka hasilnya berapa? 39. Nah, ini adalah B kuadrat. Jadi B-nya yaitu akar dari 39 cm. Nah, jadi dari aturan sin maupun dari aturan cos kita dapat menemukan panjang dari salah satu sisi yang belum diketahui. Untuk aturan sin ini lebih ditekankan pada dua sisi satu sudut,
dua sudut satu sisi, kalau aturan cos ditekankan pada dua sisi satu sudut. Semoga bermanfaat. Sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.